ada satu pantun. Kamu tahu Jarjit kan? Ya, Upin ya, Ipin. Pinipin. Ya. Aku ada satu pantun untuk menutup video ini. Ya, ya. Dua tiga pantun Jarjit. Empat Ah. tiga Liverpool lost it. Empat sempurna tiga Liverpool ya. Empat sempurna tiga Liverpool. Ah, sebelum kita sebagai permulaan kita mulai openingnya dengan dengan video ini ya. Tú nunca has jugado tranquilo con nadie. Antoni, Antoni. Kok bisa pas banget ya ini? Video lama tuh video baru ya. Ini video lama, ini video lama. Tapi momennya akhirnya ini sudah lama saya simpan-simpan video ini. Sudah lama banget menunggu momen kapan momen ini bisa dikeluarkan videonya dan akhirnya semalam Antonia. Oke Ah. guys. Oke guys, jadi ini adalah episode Hmm. mungkin episode yang paling menyenangkan bagi kita Iya. karena dan mungkin sekaligus menjadi pertandingan yang betul-betul apa ya memacu adrenalin, naik turun emosional Hmm. menonton bahkan ya sedikit apresiasi untuk fans Liverpool yang bela-belain begadang cuma buat melihat timnya Hmm. tersingkir gitu kan. Jadi Manchester United akhirnya menang dengan cara yang Manchester United banget dan ini Hmm. sebenarnya sudah seharusnya disadari oleh Erik ten Hag bahwa Hmm. persetan dengan build up from the back Hmm. Hmm. kalau bisa ngalahin tim seperti Liverpool dengan cara yang seperti semalam, kenapa Hmm. harus build up from the back? Itu sih. Hmm. Jadi ini adalah episode yang paling menyenangkan dan mari kita membuka episode ini dengan mengatakan we're going to Wembley. Tapi sebenarnya ya pas ngelihat dari setelah pasca selesai pertandingan kan di drawing tuh anu ya Ya, eh, jadwal untuk undian. semifinal kan undian dan Mm-mm. United bisa dibilang, tapi aku nggak tahu sebenarnya yang beruntung dapat lawan mudah itu apakah United atau Coventry-nya. Oke, Karena oke. sebenarnya karena sebenarnya kan eh, di atas kertas atau bahkan dari historical beberapa tahun terakhir ini Mm-mm. pada saat United ketemu Liverpool itu sudah bisa dipastikan kayaknya yang menang itu Liverpool kan. Dan Ya, magis dari FA itu seakan kita nggak tahu sebenarnya ini magis yang memang patut diamini oleh fans United oke. karena the magic of FA FA Cup Cup. atau tidak Mm. gitu kan. Mm, mm. Karena sebenarnya secara di atas kertas masih sama-sama tim besar sebenarnya gitu. Jadi Secara eh, historikal ya. secara historikalnya kan. Iya. Jadi eh sekarang sebenarnya kalau misalnya dibilang eh, we're going to Wembley, kalau misalnya nanti lawannya adalah Chelsea, sebenarnya aku masih menyimpan optimisme gitu. Tapi kalau Mm-mm. lawan City kayaknya apa ya? eh, Masih belum ada optimisme sama seperti Melawan sebelum Liverpool. lawan Liverpool tadi malam itu gitu. Oke, oke. Karena mau bagaimanapun dari seperti yang kamu bilang tadi lah, kalau misalnya dengan cara yang seperti tadi malam eh, akhirnya bisa mengalahkan Liverpool, ya eh, bodoh amat lah masalah build up dari belakang gitu kan. Ya, Nah, tapi
di lain sisi aku berpikir juga Hmm, eh skenario kayak tadi malam itu misalnya di menit 70-an atau 60 akhir gitu kan bersamaan Højlund dan Aaron Wan-Bissaka diganti, mhm, dimasukkanlah dua pemain yang notabene mhm. adalah satu mantan public enemy-nya fans United, satu sebenarnya masih public enemy-nya kan. Nah, aku bisa yakin semua fans United pada saat proses pergantian itu dilakukan Iya. tidak ada kepikiran sama sekali Hmm. kalau dua pemain ini bisa Justru memberikan berkontribusi. iya, ya kan. Nah, Hmm, eh, hanya saja karena memang hasilnya adalah berbuah United lolos ke babak selanjutnya, makanya disampaikan yang mulailah muncul. Jadi Ten Hag out apa enggak nih, gitu kan? ya, Nah, jadi Ten Hag bisa membaca situasi dan memasukkan pergantian pemain yang eh, tidak salah seperti yang dilakukan Klopp karena Klopp dianggap salah melakukan pergantian pada saat menarik keluar menarik Salah dan Mat Salah Robertson. gitu kan Hmm. dan Robertson gitu. Eh, aku sih ngelihatnya sebenarnya ini apa ya perjudian yang memang lagi dapat lucknya aja di Anda kok di terlalu pesimis loh. Terlalu pesimis Anda dengan tapi kemenangan ini Manchester United ini. tapi ini konteks dalam masalah pergantian pemain ya jadi gitu. Tapi Oke. kalau dari secara overall Mm-mm. ya ada progres yang pattern yang kayaknya mau coba ditransfer oleh Ten Hag ke pemainnya. Hanya Mm. saja eksekusi akhirnya biasanya yang eh, masih kurang kan. Dan di situ aku ngelihatnya bukan salah di Ten Hag-nya, bukan salah di sistem yang mau di di diimplementasikan ke United, tapi kayaknya memang kualitas pemainnya yang kurang gitu. Sama kayak Mm. Rashford lah misalnya kan. Aku masih belum tahu misalnya kalau berita terkait penjualan Rashford ke PSG itu PSG. Mm. eh, apakah memang nanti prosesnya sama seperti penyesalan kebanyakan fans United atas pemecatan Ole karena kemarin kan masalah glorifikasi Ole dibanding-bandingkan dengan Ten Hag sekarang kan di zamannya Ole bisa mengalahin City berapa kali gitu kan di yang selama dilatih Pep. Aku jadi muncul pertanyaan sekarang. Jadi Ten Hag layak dipecat apa nggak? Karena udah dua pertandingan beruntun lawan Liverpool ini itu Mm. United di Old Trafford itu selalu menang secara hasil ya, misalnya nggak dilihat dari 90 menitnya ya. Ya. Karena untuk pertama kali di musim ini Liverpool tuh menjadi tim satu-satunya yang mengagalkan Liverpool mencetak gol di Anfield itu cuma United sampai eh, sampai pertandingan Liverpool di matchday 27-28 ini gitu. Jadi Mm-mm. kalau secara keseluruhan sebenarnya permainan itu aku menikmatin gitu. Cuman kalau misalnya dibilang proses Mm. pergantian, apalagi misalnya ya harus diakuin lah sebenarnya kadang malah out of the box banget itu ngelihat bisa-bisanya cuman Maguire doang center back dibikin di belakang kan. Ya. Walaupun di komentar akhirnya Jurgen Klopp bilang eh, iya selamat bagi United karena United bisa berani ngambil resiko gitu kan. Betul. Dan memang kayaknya lagi untung aja aku ngelihatnya. Aku nggak kebayang kalau gimana kalau misalnya aku nggak kebayang kalau misalnya hasilnya berbeda gitu. Oke. Gimana kalau misalnya tidak terjadi golnya Rashford dan golnya si Amad Apa? Diallo? Hmm. Ah, bakal selesai nih barang, ya kan? Apa maunya gitu kan? Dan semua kayaknya nggak bakalan anu karena ini bukan misalnya hanya anu ya, ya yang terjadi itu memang Manchester United. Masalahnya sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi. Hmm. Yang lawan apa ya? Gimana kita mau cari gol malah Anthony yang dimasukkan? Ya. Pertandingan lawan apa itu ya? Eh, karena Pas. memang Anthony belum ada menunjukkan apa-apa gitu kan. Iya. Dan hasil yang tadi malam itu kayaknya 1 dari 10 percobaan aja. Kalau menurutku jangan dicoba-coba lagi nanti. Jadi faktor luck aja sih aku ngelihatnya. Masalahnya
Karena ini adalah pertandingan rivalitas, Hmm. mau beruntung apa enggak, selama menang bodo amat. Itu sih. Selalu ada pesimisme di balik kemenangan Manchester United ya. Kayaknya kayaknya apa ya? Selama Atau belum atau ada hasil atau rasa eh, pesimis itu setipis benang dengan kenyataan yang sebenarnya gitu. iya, sama kayak yang dibilang, aku lupa Paul Scholes apa Roy Keane ya, Oh, Paul Scholes. yang Paul Scholes. yang tiba-tiba dari yang progresif bolanya bagus banget tiba-tiba tolol gitu kan. Sangat berdekatan tuh. Nah, aku makanya aku coba elaborasinya itu mungkin eh Ten Hag itu punya sistem, cuman karena masalah lack of ability dari pemain yang dimiliki, Hmm. mau kombinasi dari memang ada pemain cedera, pemain yang memang sebenarnya belum bisa mengeksekusi dan butuh jam terbang gitu kan. Ya, itu kombinasi itulah mungkin yang mengakibatkan kadang bagus, kadang nggak bagus gitu. Secepat itu perubahannya karena menit pertama sampai 20-an tuh kayak udah di situ aku punya keyakinan kayaknya nih menang United nih MU menang. gitu Iya, kan. iya, iya. Iya kan? Tiba-tiba di menit-menit akhir babak pertama berubah drastis gitu kan. Iya, iya. Dan di golnya Muhammad Salah sebenarnya aku udah nggak ada optimisme sama sekali sebenarnya. Hmm. Ada kemungkinan untuk meraih gol gitu. Apalagi dengan proses substitusi eh, yang nggak kebayang gitu ngapain Anthony masuk gitu kan. Padahal Hmm. masih ada Mason Mount Iya, yang iya. walaupun dibilang baru balik dari cedera ya, tapi Cedera. Hmm. kita ngelihat fair aja ngelihat Anthony sebelumnya apa kontribusinya sejauh itu gitu. Hmm. Tapi itu memang sebenarnya berdasar sih. Maksudnya Hmm. apa yang kamu utarakan itu adalah penjelasan yang sangat masuk akal karena sebelum sebelum golnya Anthony itu kan lini masa Twitter itu bahkan Hmm. taktiko itu sudah nggak ada lagi yang beranggapan United akan Hmm. akan sedramatis ini menangnya gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi eh, ya itulah sepak bola, itulah Manchester United, itulah FA Cup. The magic Hmm. of FA Cup itu memang entah ini memang cuma sugesti kah atau memang Hmm. itu lebih dari sekedar tagline saja kah? Kita nggak tahu Hmm. seperti apa karena faktanya yang kemarin sebelum pertandingan United itu nggak pernah kalah di Old Trafford selama di FA Cup Hmm. selama 103 tahun dan Hmm. diperpanjang lagi itu kan sebenarnya hilalnya ada, itu kan. Hmm. Cuma tertutup sama awan mendung itu. Jadi jadi gitu. Nah, terus terkait tadi yang kamu bilang soal keputusan mengganti pemain, Hmm. masukin Anthony, masukin Harry Maguire, itu juga memang apa ya? Tapi dari dua pertandingan, bukan bukan dua pertandingan, beberapa pertandingan terakhir itu kan Anthony ada dipasang bahkan bahkan video ada cuplikan video yang ketika Anthony diinstruksikan main sebagai bek kiri, Hmm. kemudian Maguire Hmm. disuruh jadi striker, Bruno Hmm. Fernandes jadi bek tengah, itu kan Anthony tertangkap kamera kayak nggak percaya kok bisa-bisanya dia disuruh jadi Hmm. bek kiri gitu kan. Hmm. Tapi itu Hmm. taktik yang sebenarnya apa ya antara kadang memang jenius sama gila itu tipis kok. Hmm. Jadi Klopp itu nggak dia Klopp ngomong United berani mengambil risiko karena dia nggak pernah Hmm. menyangka kalau taktik seperti itu yang akan dipakai sama Ten Hag. Jadi dia nggak Hmm. punya antitesisnya seperti apa, nggak bisa pemain Liverpool nggak bisa menebak seperti apa Anthony di sebelah Hmm. kiri dan itu efektif. Seperti Hmm. halnya dengan Aaron Wan-Bissaka yang dipasang di kiri. Kalau misalnya Hmm. kita secara awam gitu kan melihat Hmm. Wan-Bissaka ini kenapa harus dipasang di kiri gitu kan? Hmm. Padahal dia kan aslinya kanan. Itu kan Wan-Bissaka Hmm. itu samanya aja dia tuh sama Antonio Valencia nggak bisa pakai kaki kiri kan? Mati kiri ya. Mati kiri. Tapi
Tapi mungkin yang dilihat sama Ten Hag dari Wan Bissaka kenapa dia dipasang di kiri itu karena dia bisa Hmm. mematikan pergerakannya Mohamed Salah yang Hmm. selalu pasti cut inside dengan kaki Hmm. terkuatnya kaki kiri. Hmm. Sementara Wan Bissaka kaki terkuatnya kaki kanan dengan Hmm. mematikan dengan memasang Wan Bissaka di sebelah kiri itu kan bisa mematikan Hmm. pergerakan Mohamed Salah dan terbukti, gitu kan? Hmm. Terbukti bahkan ketika Salah digeser ke kanan, digeser ke kiri, Wan Bissaka juga ngikut ke kiri gitu. Ya Hmm. memang kadang gila sama jenius ini beda tipis sih. Eh, Hmm. tapi soal Rashford ya, Ah. Rashford itu orang kan eh, kita selalu termakan sama eh, brainwash dari Twitter Hmm. bahwa bahwa Rashford itu sebenarnya pemain yang apa namanya Ah. yang apa Duta duta jalan kaki. bukan itu Martial itu Martial pemain yang flop yang Ah. nggak bisa ngapa-ngapain tapi faktanya Hmm. bahwa ini statistik yang ini saya bacakan saja ya. Hmm. Statistik Rashford lawan Big Six itu kan lawan Liverpool Hmm. 7 gol 1 assist, lawan Hmm. Arsenal 6 gol 4 assist, lawan Hmm. Chelsea 6 gol 3 assist, Tottenham 6 gol 1 assist, City 6 gol 1 Hmm. assist. 31 Hmm. gol dan Hmm. 10 assist lawan Big Six. Big Six. Hmm. Jadi Hmm. sebenarnya ini bukan hal yang jelek-jelek amat kalau misalnya kita Ah. ngomongin soal Rashford. Cuma Ah. memang yang bikin Rashford itu kayak nggak nggak dapat hati di fans itu yang pertama Hmm. satu tentu saja agenda dari Mark Goldbridge itu Hmm. jelas tuh. Yang kedua mungkin attitude-nya dia di lapangan yang Hmm. seperti kayak ogah-ogahan main gitu kan. Hmm. Tapi terlepas dari itu sepertinya kita perlu bukan kita saya perlu berpikir ulang gitu Hmm. tentang Rashford ini sebenarnya beneran layak di United atau enggak gitu. Karena Hmm. kontribusinya dia itu ada gitu, cuma kadang under the Hmm. radar. Big game player lah Big maksudnya. game player lah ya, sama lah seperti Hmm. McTominay. Hmm. McTominay Hmm. itu dia top scorer kedua United loh, setelah Hmm. setelah Rasmus Højlund. Eh. Aku bisa melihat kenapa pemain seperti McTominay Hmm. itu tetap dapat tempat Hmm. di skuadnya Erik ten Hag yang sekarang. Bahkan ketika Mourinho oleh Gunnar Solskjaer juga dia dapat tempat itu karena Hmm. dia tahu kita sudah bicarakan sih. Hmm. Dia tahu play for the badge. Jadi dia Hmm. tuh tahu skillnya pas-pasan, yang dia punya itu cuma kengototan dan yang penting dia gimana caranya dia vokal di lapangan. Udah. Iya, iya. Tapi eh, balik sedikit ya yang kau bilang tadi terkait Ten Hag, memang Hmm, antara jenius dengan gila itu agak eh, tipis. agak tipis ya. Hmm, Dalam konteks pas yang ada video beredar gimana ekspresi Anthony pas dia tahu dia mau diplot sebagai back back kiri kiri. kan. Ini aku ngelihat ada benang benang merahnya karena bukan Anthony aja yang di switch jadi LB kan. Hmm. Wan Eh, Bissaka. si Maguire mau coba agak didorong kan. Karena Ya. sebenarnya kan selain Anthony masih ada pilihan sebenarnya. Kenapa bukan McTominay yang digeser ke belakang gitu kan untuk Hmm. dampingi Maguire misalnya supaya tidak terlalu eh, nggak kosong lah ini di belakang gitu karena Hmm. istilahnya uh, McTominay masih bisa mengandalkan fisiknya. Aku Hmm. bisa kayak ada benang merahnya dengan interviewnya oleh yang ada di reveal itu pertandingan terakhir oleh sebelum dipecat. Oh, yang siapa yang mau main gitu. Ya, nah kayaknya apa yang dilakukan Ten Hag inilah bukan taktik plan awalnya karena sudah desperate. Hmm. Kamu lihat nggak pakaian bajunya Ten Hag dengan karena beberapa kali kan komentator itu bilang kalau pertandingan ini adalah judgment day-nya Erik Ten Ya, Hag ya, ya, kan. ya, 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 ya. Dan aku ngelihat itu
Ten Hag pakai jas rapi, pakai dasi merah, sedangkan Klopp dengan gaya biasanya pakai jaket, pakai Hmm. topi, Hmm. nggak kayak gaya necisnya pelatih-pelatih Inggris lah gitu kan. Hmm. Jadi aku ngeliat itu malah sudah yang udahlah apapun makanya mau siapapun mau aku bikin kayaknya ini nggak ada harapan. Hmm. Hari ini terakhir aku bakal dipecat gitu. Jadi tapi karena memang hasilnya adalah ternyata di luar dugaan kan, Hmm. eh, makanya mulailah bertebaran tuh formasi-formasi gimana di belakang itu ada Dalot, Maguire, Bruno, Anthony gitu Iya, kan. iya, Maguire iya, di depan bisa iya, digeser kan. Jadi aku iya. ngeliat malah sebenarnya itu di babak kedua, kayak itu di Babak kedua, prosesi babak kedua babak extra kedua. time ya. Yang Anthony Belum. dibikin di Babak kedua extra time dia dibikin back kiri ya, ya, ya. dari back kiri kan. Iya. Dan jadi kalau kamu bilang itu antara kejeniusan dan kegilaan, itu lebih dekat kegilaan yang desperate tadi karena dia kayak udah siap-siap mau sama kayak mungkin udah ada momen yang kayak oleh siapa yang mau main angkat tangan, yang nggak mau main angkat tangan Hmm. juga gitu kan. Jadi Hmm. untungnya memang karena hasilnya eh, eh, lolos United gitu. Karena aku Hmm. lihat itu korelasinya itu. Ini kok tumben-tumbennya Erik ten Hag pakai baju rapi nih kan, pakai Iya. dasi, pakai kayak sudah siap perpisahan gitu. Jadi kayak sudah di konferensi pers nanti bakalan mau mengundurkan diri gitu kan. Jadi eh pertandingan tadi malam sih aku lebih ngelihat selain karena faktornya memang main di Old Trafford, aku nggak tahu ya. Kayak puni-puni luar atau mana nggak ada mention sama sekali faktor kemana itu ada faktor karena main di kandang. Walaupun sebenarnya fans United itu sampai menit apa ya bahkan menit yang 60-70 yang kamu ingat yang pemain Liverpool ngerondo pemain United sampai Garnacho tuh sampai angkat tangan ini kita mau ngapain di Oh iya. kucing-kucingin nggak Iya, dapat iya, iya, bola iya, 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 berapa iya. lama kan Iya, 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 iya. Ha. itu fans pun sampai udah kayak kesel kan Hmm. cuman karena memang dari pemain United sama kayak misalnya tadi kamu bilang Rashford sama McTominay mungkin ada faktor non eksternal yang kalau pemain yang asli Manchester misalnya itu bisa memberikan 101% gitu ya dari biasanya. Hmm. Karena bisa kelihatan sebenarnya Rashford itu baru kali itulah kayaknya dia main 120 menit, 20 menit. Hmm. pressingnya kayak mirip-mirip Højlund tuh. Mm-mm. Kalau Mm-mm. bola back pas pemain Liverpool ke Kelleher gitu kan, Hmm. Rashford mau ngejar tuh. Biasanya nggak Iya. mau tuh kan. Nah, Biasanya nah nggak mau. biasanya nggak mau. Garnacho yang di awal-awal pertama sama babak kedua itu nggak pernah mau kayaknya dia Iya. sudah positioningnya sudah bagus tapi jarang dapat support dari Bruno udah kayak agak frustasi tapi Sempat ternyata off sampai ya. 120 menit kan itu malah justru dia yang paling Paling kayaknya kencang larinya. iya track backnya sama proses counter attack-nya United justru dari dia ini ya kan alirannya gitu jadi Mm-mm. eh, mungkin nanti ini baru bisa akan ketahuan itu proses yang pertandingan itu apa yang dilakukan Ten Hag itu mungkin nanti kalau Ten Hag sudah dipecat sama kayak Ole kemarin diceritain semuanya apa yang kisah-kisah kemarin gitu. Kalau sekarang ini kalau sekarang ini masih apa ya? Euforia kemenangan apapun yang dilakukan hal konyol pun tapi kalau itu works itu akan jenius tuh. Ya kan? Tapi Masih aja om pesimis. sama kayak konteks anu lah penalti Panenka. Oh ya. Kalau Kalau penalti masuk Panenka itu jenius. gol, Ih, wih, tapi iya. kalau nggak gol, wih, Aku gimana ini aku main? jadi ngomongin panen kayak aku jadi ingat ini penaltinya siapa gitu yang yang Hmm, Italia Inggris Pirlo Panenka ke Johar Joe gol. Hart. Nah, terus Hmm, berikutnya di match apa gitu. hmm, Panenka si siapa yang Panenka tapi kayak ditangkap biasa aja gitu. hmm. Jadi ya Iya, ya itu masuk akal sih. ya kan. Cuman memang nggak sesimpel itu kalau misalnya dari satu situasi kita mau coba berandai ap- lawan dari apa yang terjadi itu memang bukan simpel itu. Tapi karena kita ngelihat historikalnya, kecuali kalau misalnya sebelumnya itu United dengan Liverpool ini hasilnya itu
selalu ketat misalnya, nggak kan ya berapa tahun ini selalu didominasi Liverpool kan. Tapi yang menjadi titik balik dari kemenangan ini sebenarnya bukan hanya sekedar United lolos, akhirnya Liverpool tersingkir dan menggagalkan quadruple-nya. Tapi aku jadi kayak ngelihat timeline itu percuma aja kayaknya menang 7-0 kalau ujung-ujungnya kalah Ya. digolin oleh Anthony dengan kaki kanan gitu kan. Kayaknya langsung kayak tenggelam itu yang 7-0 7-0 itu. gitu ya. Iya. Iya. Langsung tenggelam gitu. Ya apa gunanya menang 7-0 tapi cuma 3 poin Hmm, daripada hmm, dibanding menang 4-3 tapi lolos semifinal kan. Dan lolosnya itu dengan cara yang United banget gitu. Pertama, hmm, yang ngegolin pertama itu pemain akademi asli. Yang hmm, ngegolin kedua itu pemain dari kaki kiri, kaki kanan. Yang hmm, ngegolin ketiga pemain asli Manchester. hmm. Yang terakhir pemain yang lagi puasa ngegolin dengan perut kosong, Pak. Puasa loh. Tapi itu lo mungkin apa eh ininya orang yang berpuasa kali ya kayak jadi dapat ini dia kan dapat berkah kan. Iya. Kamu pasti sudah lihat kan yang video Ah, yang fans United yang di samping benchnya Liverpool pas peluit yang panjang kemudian nunjukin salah itu ya. Muhammad Salah, Iya, iya. Soboslai dengan Ya, Robertson. Nah, Robertson. eh, Mukanya Muhammad Salah itu kan asem kan gitu kan iya, pas di iya. kemudian Soboslai Soboslai senyum. dengan uh, Robertson itu nyengir-nyengir kan. Eh, Itu Soboslai sama Robertson itu nyengir-nyengir karena dia nyuri takjilnya Muhammad Salah dia. Kan sudah mau itu kan sudah pas jam buka tuh kan. Itu sudah ada takjilnya Salah tuh pisang atau apa di bawah kursinya mereka makan tuh nggak jadi nggak jadi buka tuh Muhammad Salah. Eh, Tapi dari pertandingan semalam itu eh, hmm, satu di menit 5 menit 10 menit ya 15 menit awal itu Kobe hmm, Mainu hmm. yang betul-betul aku juga lihat kayaknya tweetmu yang kamu ngomong dia itu gerakannya Thiago Alcantara kalau nggak salah. Iya, Thiago Alcantara. Hmm. Aku lebih melihat Mainu itu kayak ini loh. Aduh, aku ingat ada satu pemain yang mirip sama dia tapi Siapa? pas aku lupa lihat mirip sama Pogba apa ya? Aku sekilas Hmm. melihat dia itu pada saat memegang bola itu dia kayak Hmm. mirip banget gitu sama gaya mainnya Pogba gitu. Yang pas kalau keeping slow-mo-nya Keeping keep, Pogba. hmm. Hmm. Iya, ya agak-agak mirip dia pas kalau lagi ya Pogba masih waras ya. Pas Ya belum Kak, pas masih jelas pas juga Pogba yang pas mana nih kan? Pogba yang Haina Pogba belum yang di dikubur Juve di kah? Old Trafford. Bukan, sebelum Haina dikubur di Oh. Old Trafford. Itu. Nah, pas Haina sudah dikubur itu lain Pogbanya. Hmm. Tapi memang di pertandingan semalam juga karena kamu ngebahas Kobe Maino ya. Jadi Hmm, eh, awal mula yang pas seleksi pemain timnas Inggris, Inggris, iya. kupikir juga Kobe Maino bakalan Panggil. dipanggil gitu. Dan Hmm, satu alasan yang dikasih Southgate itu kan karena Kobe Maino masih sedikit pertandingan yang dimainkan bersama United dan dia masih muda, nggak mau terlalu cepat juga dipanggil gitu. Di luar dari misalnya pro kontra entah fans United dan fans United, bahkan Ian Wright pun ada sempat bikin oh iya, story pas selesai pertandingan tadi malam itu kok bisa gitu Kobe Mino nggak main nggak dipanggil gitu. dipanggil. Tapi Hmm, di satu sisi aku bisa memaklumi kenapa Southgate dan stafnya nggak panggil. Walaupun bukan alasan karena jumlah pertandingan yang dimainkan ya. hmm, Tapi secara fisik memang kayaknya masih belum ini Kobe Mino untuk bermain 90 menit itu belum karena keputusan mengganti memasukkan Erikson itu kalau menurutku sudah tepat ya karena yang paling kelihatan dominan Maino itu kan memang di babak pertama ya, hmm, terutama di 25 menit pertama gitu. Jadi karena memang kalau untuk penetrasi ke kotak penalti lawan tuh sangat
jadi pembeda banget dari pemain yang lain karena Bruno Fernandes bukan kayak gitu gayanya kan. Iya. Rashford tipikalnya hampir sama kayak Sancho-nya, mau take on lawan diam dulu, dia nggak ada pergerakan apa-apa, udah keburu direbut dulu kan. Jadi makanya Maino ini karena tipikalnya hampir kayaknya box to box bisa dibilang ya. Iya, box to Eh, box. hampir sama kayak Tonali lah, cuma lebih Ya, agak skillful dikit gitu kan. iya, Tapi secara fisik itu kurang mulai menit 50 tuh 60 sudah drop. mulai agak pressingnya sudah agak nggak seketat kayak babak pertama gitu. Mm-mm. Dan penetrasi pun sudah nggak, cuman memang ada hal lain yang masih bisa dilakukan, yaitu tackling biasanya rebut bola gitu. Mm. Tapi untuk pertandingan seintens lawan Liverpool kan pemain kayak gitu nggak cukup ya. Jadi Betul. dialihkan perannya itu ke Bruno dan untuk pembagi distribusi di ini Eriksen. dengan Eriksen gitu kan. Mm. Jadi terkait Kobbie Mainoo, jadi aku juga nggak terlalu ya ada plus minus lah sebenarnya dia dipanggil apa enggak. Kalau dipanggil sebenarnya untuk biar ada pengalaman secara mentality dengan tim-tim timnas Inggris gitu. Tapi cocok juga nggak dipanggil supaya nggak cedera karena Iya, pemain United juga apalagi Casemiro cedera katanya kan. Jadi kalau dia ikut nanti timnas Inggris kemungkinan kena cedera bisa terjadi gitu. Jadi plus minus sih kalau aku ngelihatnya. sama aku juga kalau terkait nggak dipanggilnya Kobbie Mainoo itu kan ya 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 kan Manchester United lebih besar daripada England, ngapain juga dia main di timnas Inggris kan, sebenarnya itu sih. Ah, eh, tapi ya betul betul bahwa kalau pemain yang masih muda seperti Mainu diforsir di Hmm. klub terus dipanggil ke tim nasional juga, Hmm. ya mbok ya berkaca dari Gavi, Pedri dan Pedri, oh iya. pemain-pemain muda Barcelona lainnya yang diforsir habis-habisan dan sekarang mereka jadi apa, Hmm. sekarang di bangku cadangan tuh kayak lebih Dieksploitasi ya. itu sebenarnya eksploitasi minor tuh. Itu kasih itu harus datang itu. Iya. Sebenarnya salahnya itu bukan bukan pada saat Kobbie Mainoo nggak dipanggil, cuman karena memang ada Henderson aja namanya di situ kan. Iya, Kenapa? iya, kontroversi Itu yang adanya bikin Jordan Henderson itu. Mm-mm. Ya nggak apa-apa sih, Manchester United lebih besar daripada England kok. Itu lagian kena fans United itu nggak usah khawatir lah, pemain mereka nggak dipanggil, nggak apa-apa. Satu pemain lagi yang performanya bahkan bisa hmm, dibilang kalau misalnya di akhir musim nanti ada hmm, Player of the Season, hmm. sepertinya hanya ada satu nama yang sangat layak untuk mendapatkan Player of the Season musim kompetisi 2023-2024. Apakah Anda bisa menebak pemain mana yang saya maksud? Ya, satu perguruannya Bangda lah ya. Anak didiknya ya. Ada Hah? didiknya Bang Da. Anak Dio, dia Bangda ya. Diogo Dalot. Diego Dalo ya. Diogo Dalot. Ya, Ini Dalo sebenarnya pemain. memang Eh, selain dari sebenarnya detail-detail pergerakan dia yang improve dari musim lalu, hmm, hal yang kayaknya banyak nggak terlalu disadari orang itu masalah cedera aku ngeliatnya ya. iya, iya, Dia secara mungkin coverage areanya dibanding AWB lebih luas lebih karena luas. inverted fullback juga dia sudah perankan kan. Betul, Tapi betul. aku kayaknya musim ini kayaknya dia nggak pernah cedera Jarang. kayaknya ya. Nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah. Nggak pernah cedera dan pas awal musim mungkin yang diposisikan di back Ada sayap itu kayaknya AWB dia karena cedera ada kayaknya dia cedera di awal-awal musim tuh. ada ya. Ada Aku kayaknya. kayaknya antara dia nggak cedera cuman karena AWB lagi bagus-bagusnya aja. Oh, oke. Iya kan. Hmm. Makanya Dalot nggak main gitu. Cuman memang aku setuju dengan yang aku bilang kalau misalnya pun nanti di akhir musim biasanya yang penghargaan Player of the Season-nya ya Dalot sih yang paling pantas ya. Tapi si musim ini kan masih ada sekitar 10 match di Hmm. liga ya. Hmm. Jadi bisa jadi juga nanti masih ada faktor-faktor misalnya siapa tahu Rasmus Højlund Oh gacor ya, lagi ininya kan. Kemudian eh ya paling tipis itu udah mungkin dengan Bruno Fernandes sih. Masalah ya, konsistensi kita ya, ya. ngelihatnya ya. Pemain bukan hanya di United, di tim lain pun masalah cedera jadi bahan anu semua kan, apalah dibilang ya. Bisa dibikin jadi satu alasan atas performa buruk Performa sebenarnya buruk. Hmm. di semua tim. Tapi Hmm. Dalot bisa terhindar dari cedera itu
bisa jadi memang kedisiplinan dia dari Hmm. atas hasil perguruannya dengan Abangda gitu. Gimana mungkin dia menjadi pemain yang paling pertama datang ke Carrington, menjadi pemain yang paling terakhir pulang gitu kan, yang mau main di es gitu kan, yang eh yang memang gimana lah untuk membangun fisiknya supaya bisa bermain full gitu ya. Ya masalah cerita atau konspirasi gimana dia belajar ke Bangda mungkin apa yang di lapangan itulah yang jadi pembenaran yang sesungguhnya kan. Karena karena dua orang cuma dua dua public figure yang betul-betul highly rated, si kawan Hmm. ini. Yang pertama Hmm. yang beli dia, yang kedua Hmm. Abangda. Jadi dua orang ini visioner. Dua orang ini tuh Eh, kadang-kadang tuh memang saking bencinya orang sama seseorang gitu kan, sampai lupa. menutup matanya ya. Iya, matanya tertutup. Dua dua figur ini, Jose Mourinho dan Cristiano Abangda gitu. Satu hal yang bikin aku apa ya, kayak respect sama Dalot itu, kan dia sempat Hmm. dipinjamkan ke Iya. Milan. Bahkan ketika dia di Milan pun sebenarnya progresnya dia tuh dari United pindah ke Milan, terus kembali ke Hmm. United tuh masih kurang loh. Maksudnya nggak ada yang signifikan gitu, masih sama aja. Bahkan Iya ya. bahkan aku sempat beranggapan bahwa Dalot ini Hmm. akan menjadi the next Matteo Darmian. Iya iya iya. Iya kan? Tapi kemudian si Hmm. Abang ini masuk, Eh, disitulah baru baru mulai kayaknya dia ada menemukan role model yang hmm. layak untuk dicontoh, dan akhirnya Ah. sosok itu ada di Cristiano Abangda, dan disitulah mulai 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 perlahan dia mengambil yang positif, gimana caranya Hmm. menjadi pemain yang baik. Dan satu hal yang bikin aku apa ya, respect sama dia tuh karena dia tuh nggak aneh-aneh penampilannya. Hmm. Rambutnya Iya biasa ya. aja, eh, eh, Hmm. nggak flashy dengan tatonya gitu kan. Hmm. Hmm. Ya mirip sama McTominay lah, cuma bedanya McTominay ini memang dasar jamet sih. Iya iya. Eh, tapi aku eh Bahwa Dalo adalah eh, right back masa depan United setidaknya mungkin 10 tahun. tiga tiga, eh, aku sebenarnya masih aneh ya, eh, ah, belum fully apa ya, belum fully Kon- confident lah dengan hmm, Dalot. Karena memang Dalot ini aku lihat terbantu karena udah nggak ada pilihan di posisi dia itu gitu. hmm, hmm, Eh, Musim depan mungkin bakal jadi sesuatu yang menarik. Kira-kira Ten Hag dan Ineos itu bakalan bekerja nggak di ada backup lagi di posisi kanan atau fokus di posisi kiri aja untuk backupnya Luke Shaw gitu kan. Karena kalau mau bertahan kayak gini terus memainkan fullback yang bukan posisi naturalnya, hmm, ya apa ya? Ya untuk kompetisi memperebutkan gelar juara di Liga Inggris dan di kompetisi Inggris itu bakalan hampir sama kayak yang sekarang inilah, ngos-ngosan mau apa posisi empat besar gitu kan. hmm. Jadi kedalaman skuad seperti yang ditunjukkan Pep dulu pas awal-awal di City, masih ingat betul gimana Pep beli John Stones harga 50 juta gitu dari Everton yang kayaknya nggak masuk akal gitu. Kyle Walker yang harga mungkin 50-60 juta juga dari Spurs gitu. Hmm. Kemudian ada Otamendi, ada Ruben Dias gitu yang Ruben Dias. harga-harga bukan yang memang harga premium kan, Hmm, yang memang bisa konsisten baik itu secara fisiknya minim cedera dan secara permainan di lapangan bisa juga konsisten. Karena kalau misalnya kayak gini-gini terus bisa jadi tinggal nunggu waktu aja supaya Dalot itu bakalan fatigue secara sendirinya kan, di hmm. luar dari yang memang dia
ekspresi di lapangan kan bisa kita lihat sebenarnya kalau kapan dia bisa melakukan tackle sukses, dia langsung tos itu dengan kalau nggak Andre Onana dengan Onana orang ya. pemain temannya yang di dekatnya kan, Iya. yang seolah-olah dia berhasil cetak gol yang ekspresif banget gitu. Ya, Tunggu. mm-mm. Bahkan untuk Rashford sendiri dia bisa mengingatin untuk melakukan selebrasinya gitu. Jadi dari situ sebenarnya tergambar kalau misalnya mau pertandingan seintens apapun dia masih bisa melakukan hal-hal kecil kayak gitu kan, berarti secara mentalitas dan fisiknya itu Iya. masih masih linear tuh, nggak yang kan ada yang bisa kelihatan tuh eh, mentalitasnya masih terjaga tapi secara fisik sudah ngos-ngosan gitu Iya. kan. Iya. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, kalau misalnya Dalot kayak gini terus musim depan dengan misalnya lah dulu United akan full lagi ikuti kompetisi Eropa, entah itu Liga Malam Jumat atau atau misalnya lah dulu gitu kan, kalau lolos FA, kalau Champions League. juara FA Cup kan jadi Ya. Liga Malam Jumat kan, walaupun di luar posisi 6 misalnya. Mm. Artinya kan jadwal akan padat lagi gitu. Nah, Mm. yang nggak menutup kemungkinan Dalo akan ada mengalami cedera gitu kan, dan itu biasanya mempengaruhi performa gitu. Jadi harus ada sih yang menjadi backup dan yang dalam tanda kutip lawan kompetisinya lah di posisi itu supaya bisa Mm. mengupgrade dia lagi gitu. Mm. Cuman dari yang apa yang ditujukan sekarang ini sih, kamu kalau misalnya ngelihat di tele-tele dia biasanya dia lagi di press lawan terus kemudian dengan satu gerakan dia yang narik bola ke samping kemudian maju masuk ke tengah, itu Mm. hal simple yang bisa merusak struktur dari pressing lawan kan. Iya. Berapa kali dia melakukan itu dan padahal kayak simple aja gitu dia ngelakuinnya, kemudian kayak membuka ruang ke yang lain gitu. Mm. Mm. Kalau ada proses dia dapat bola dari Onana gitu, dan itu satu yang apa ya, yang improve dari Dalot dari musim sebelumnya yang cuman nyisir sisi kanan Kanan. doang Mm. biasanya kan. Mm. Mm. Kalau pas prosesi mau defensif role-nya dia tacklingnya Keteteran. malah biasanya Iya. 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 Jadi ini satu yang bagus, tapi kalau misalnya kamu bilang Dalot ini bakal jadi eh, proyeksi untuk back masa depan United, kalau kondisinya kayak sekarang ini ya nunggu cederanya aja gitu. Kecuali kalau punya yang seimbang gitu supaya ada Mm. rotasi yang bagus lah biar nggak main terus dia tuh Mm. biar nggak kayak ada kolusi kayak Onana lah, apapun main terus dia tuh sama si bapak botak kan. Kasian juga tuh backupnya Bayindir, Bayindir. Heeh. nggak main cedera sampai sampai nggak main cedera sendiri loh. Sengajanya dia itu cedera. biar biar muncul di berita kan, Iya. biar ada di headline gitu, Bayindir knockout injury gitu kan. Kalau nggak Mm. ada itu nggak bakal muncul gitu. Jadi ya harus ada sih untuk Iya. rotasinya lah minimal gitu. Agak menarik tadi mendengar statementmu tentang di mana sebaiknya United fokus untuk pembelian musim depan. Apakah di bek Hmm. kanan untuk Hmm. menjaga competitiveness-nya Dalot Hmm. dengan Wan-Bissaka, atau di sebelah kiri sebagai backup-nya Luke Shaw. Hmm. Nah, yang terakhir ini sebenarnya yang agak menarik karena kamu cuma menyebutkan nama Luke Shaw. Masalahnya masalahnya di satu kesempatan yang media ataupun paparazzi di acara gala dinner yang beberapa hari lalu semua pemain dapat foto, bisa masa iya Malaysia juga cedera untuk menghadiri makan malam kan. Iya, aku aku baca artikel itu sampai sampai banyak fans yang ngomong, Eh, ada yang lihat Malaysia nggak? Ada yang lihat Malaysia. itu dia, kok bisa gitu, setidaknya apa ya, supaya bisa menunjukkan mengekspos dirinya sendiri lah kalau dia sudah Hmm. mungkin lagi masa proses penyembuhan gitu, atau ditunjukkan misalnya ada biasanya dia di kakinya lagi apa gitu kan, ini nggak ada sama sekali, jadi ngapain juga mau bilang
Masa mau ada pelapis untuk pemain yang cedera kan? Loh, dia kan masih hamil, gimana mau jalan? Makanya gue bilang ini konspirasi nih. Dia menghilang sama Kate Middleton dia nih. Gak pernah muncul kan, tiba-tiba ini berbarengan 2 orang, kok bisa nih hilang ini berdua. Jangan-jangan Malaysia ini anu ya, direkrut sebagai Nah, private security-nya Kate Middleton. iya bisa jadi dia double agent nih dia nih kan. MI6 dengan double agent direkrut dia nih. Anjir, anjir, anjir. Malaysia. Balik ke match semalam. Hmm. eh, Bagaimana apa ya? Bagaimana kamu melihat tiga pemain ini, Andre Onana, Hmm. Hmm. Bruno Fernandes, Hmm. dengan Alejandro Garnacho? Apakah di beberapa pertandingan terakhir Hmm. Onana itu sudah bisa menghapus stigma atau Hmm. negativity dari fans bahwa dia ini eh, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus Bruno Fernandes, apakah si kawan ini memang terlepas dari gesturnya di lapangan, Hmm. apakah memang dia adalah representasi kapten atau wajah Manchester United gitu. Terus untuk Hmm. Garnacho, ini Hmm. ini anggota satu ini masih muda, 120 menit lari ndak habis-habis napasnya. Memang layak dia ini anu ya, Hmm. mengidolakan Abangda gitu. Dan sungguh apa ya, akan sangat masuk akal ketika Garnacho dapat chain dari nama yang pendahulunya gitu. Hmm. Untuk Garnacho khususnya, Hmm. di ma- eh, apakah dia juga sudah layak untuk eh, mendapatkan status sebagai eh, first team player United, dan Hmm. untuk musim berikutnya Hmm. masih masih bisa masih bisa meningkatkan performanya, karena Hmm. tadi ada berita bahwa Florentino Perez sudah mulai ngetuk-ngetuk pintu tuh, sudah mulai ngetuk-ngetuk pintu tuh Hmm. ke pintu agennya si kawan tuh. Eh, hmm. Jadi gimana Eh, kamu melihat fenomena tiga pemain United ini? Pertama mungkin Garnacho ya. Hmm. Masalah gimana dia yang sempat kayaknya aku nggak tahu rekor itu masih bertahan apa enggak, dia menjadi pemain yang selalu starting 11 sampai dekati 20 20, pertandingan iya, gitu kan. lewat Eh, 20, dua Kemudian puluhan lebih tuh. iya, Hmm. kemudian terlepas dari misalnya dia eh, jadi pilihan Ten Hag itu karena kasus-kasus Man United gitu. Kemudian tadi malam yang bermain kemudian yang gimana eh Garnacho tadi malam menunjukkan apa ya, totalitas seorang Hmm. winger sejati lah kan, Ya, yang ya. eh, di ditunjukkan gitu. Aku Hmm. ngelihat sebenarnya ini perpaduan antara eh, di luar dari memang dia gimana cara ngelatih fisiknya ya. Hmm. Ini sebenarnya karena United beruntung dapat jadwal ketemu Liverpool yang United punya hampir 7-8 hari Oh mempersiapkan iya, pertandingan ini. Sementara Liverpool Liverpool jadwalnya baru sangat padat, main. baru main Hmm. Kamis malam Ya, waktu Kamis sana kalau malam. nggak salah Hmm. kan. Hmm. Jadi jadi terbantu gitu, United punya waktu lebih untuk mempersiapkan, tidak ada jadwal di tengah pekan. Eh, Sementara pemain Liverpool tuh kayaknya dapat instruksi dari Klopp karena secara mentalitas dan beberapa pertandingan terakhir itu mereka mendominasi
di Old Trafford, baik di Old Trafford ataupun Anfield gitu. Jadi mereka mau coba kayak bermain tenang gitu, nggak mau terlalu ngotot gitu kan. Gegen pressingnya itu nggak terlalu kelihatan awal-awalnya gitu. Mereka mau Hmm. agak menunggu. Padahal sebenarnya di satu sisi mereka pengen menutupin fatigue-nya pemain-pemain Hmm. Liverpool gitu. Jadi mungkin ada faktor itu kalau aku ngelihatnya ya. Jadi apakah masih ada ruang untuk improve dari Garnacho? Sudah pasti ya, karena kelihatan sebenarnya golnya Amad Diallo ya tadi malam Dia mau itu wancus itu. pergerakan Garnacho itu sebenarnya mungkin karena beruntung aja yang satu yang di belakang itu adalah Connor Conor Bradley. Bradley ya. Kalau kita lihat kan gerakan Garnacho itu lurus-lurus aja kan. Iya, Kalau misalnya mau coba ini kan biasanya agak kanan kiri lah misalnya benar ya. supaya mengecoh gitu kan. Jadi karena Connor Bradley juga secara pengalaman pemain muda dan dari tingginya pertandingan antara United dan Liverpool jadi mempengaruhi lah cara keputusan positioningnya Connor Bradley gitu. Jadi Hmm. masih banyak yang perlu diimprove karena kalau hanya mengandalkan apa ya ototnya Garnacho masih kurang juga gitu. Hmm. Karena kita bisa ngelihat kok di pertandingan sebelumnya itu gimana Garnacho kalau yang biasa kita tahu kalau dia main starting kurang tapi kalau super sub bisa gitu kan. Hmm. Kalau misalnya nanti di sisa pertandingan ini setidaknya lah nggak harus cetak gol misalnya gitu kan, tapi Hmm. terlibat dalam proses United cetak gol, mungkin harapan untuk musim depan improve itu lebih besar lagi. Hmm. Kalau terkait misalnya yang mulai Florentino Perez eh, Ngetuk-ngetuk pintu. coba ngetuk pintunya Hmm. si kawan ini, kayaknya permainan media aja kayaknya karena lagi bagus aja dia dilihat Hmm. kan. Kalau Hmm. misalnya pun di Florentino Perez kayaknya bukan tipikalnya Florentino Perez beli pemain muda yang belum jadi dari klub besar. Kecuali Masuk. kalau pemain dari Liga Brazil gitu kan. Vinicius Junior tuh awal-awal siapa yang mau kenal itu dari bahkan awal-awal main di Madrid pun lebih sering berita dia cekcok dengan Benzema kan Hmm. dari dibanding yang sekarang gitu. Jadi Hmm. kalau aku ngeliat itu sih kayaknya hanya berita aja karena resource-nya juga aku lihat juga username-nya nggak credible juga gitu kan. Iya, iya. Hanya cuma pemberitaan aja gitu. Atau Kemudian yang bisa kedua jadi terkait atau bisa jadi itu cuma ini aja, cuma akal-akalan agennya aja buat bisa naikin jadi buat iya naikin marketing gaji. agennya gitu ya. Marketing 101. Iya, sama kayak anu lah, sama kayak Fabrizio Romano lah. Hmm. Itu habis golnya Amad Diallo menit 120 perpanjangan waktu itu, tiba-tiba Fabrizio Romano itu kayak dia teringat dia kayaknya Diallo lagi baru cetak gol, dia buka draftnya itu. Dia ngomongin gimana kalau Diallo tuh masih nyaman di United dan tidak terpikirkan untuk cabut dari United. Ngapain orang baru nggak ada berita apa-apa kok gitu kan. Tiba-tiba Hmm. Fabrizio Romano gitu. Jadi kayaknya karena lagi dapat mau ini Momennya, eh, engagement. iya engagementnya kan Hmm. riding the wave-nya lah untuk Hmm. numpang numpang anu naikin naikin view dari tweetnya gitu kan. Iya, Nah, iya. kemudian yang kedua terkait Bruno Fernandes apa ya? Kalau dibilang memang kapten material, memang masih kurang sih gitu kan. Masih Iya, kurang gitu. Kurang lah, kurang kan. kurang ya, kurang. Kurang gitu. Tapi aku masih tetap dengan dengan poin selama dia ini nggak disukai sama tim lain itu satu poin yang jadi nilai plus pada dibanding kayak Harry Maguire. Harry Maguire tuh disenangi oleh pemain lawan tuh karena memang gampang dibully kan. Gampang di bola di kakinya langsung mancing orang untuk pressing dan dia langsung langsung gugup tuh. Nah, Hmm. Bruno Fernandes kan mancing lawan karena dia dianggap punya label kayak bahkan pemain supporter United pun kayaknya melabeli Bruno Fernandes pemain yang cengeng gitu. Hmm. Ataupun yang dia gimana ngomel-ngomel nggak jelas gitu kan. Hmm. Dan itu hal yang nggak disukai juga pemain lawan dan memancing biasanya
di tackling Bruno Fernandes ataupun jadi mau coba mempengaruhi wasit, tapi caranya dia sebenarnya mau coba niru-niru Roy Keane tapi nggak cocok gitu kan, nggak pas gitu. Nah, jadi kalau secara kapten material kayak memang belum sih, masih kalau presentasi mungkin ya secara kapten ini 60-70% lah. Tapi kalau selama ya kayak yang pernah kita bahas dulu, selama dia masih bisa memberikan kontribusi secara permainan, kayaknya nggak bakalan banyak lagi orang yang mempertanyakan dia masih layak apa nggak menjadi kapten gitu. Karena sampai sejauh ini nggak ada juga yang bisa menggantikan dia kayaknya untuk jadi kapten. Kecuali Dalot. kalau ada. Jadi Dalot itu, jadi aku ada punya di di pekerjaan ya, di profesional itu eh, karyawan yang lagi bagus-bagusnya biasanya itu ada yang atasan tuh, wih bagus ini orang kan, kalau dikasih kerjaan nggak pernah nolak, ya kan? Wih, akhirnya karena dilihat loyalitasnya tinggi, dikasih banyak tuh kerjaan kan, tapi ternyata malah jadi eh, yang dalam tanda kutipnya mungkin dikasih kepercayaan, tapi malah jadi menutupi di satu sisi yang dia unggul. Jadi janganlah ditambah-tambahin job yang lain untuk menutupi kalau sudah bagus dia di bidang itu, biarlah dia menjadi satu yang bisa memberikan perkembangan di bagian itu. Janganlah karena dilihat loyal dikasih tuh semuanya tuh, mabuk dia, ya kan? Nah, dalam iya, mabuk dia. Nah, jadi cepat ke besen-besen. Nanti kalau misalnya udah lo dibebani misalnya ban kapten misalnya gitu kan, yang awalnya dia mungkin tampil agresif karena dia pengen jaga wibawanya gitu kan, lebih kalem gitu kan, supaya dilihat bermartabat gitu kan. Eh, Jadi sekarang ini nggak usah dulu dikasih tambah-tambahan tanggung jawab job desk gitu. Jadi Bruno sih aku kalau ngeliat kalau selama dia masih bisa memberikan kontribusi secara permainan dan gimana dia passionnya masih, aku yang malah justru khawatir tuh dengan Bruno ini, kapan nanti dia ini Cedera. passionnya atau Hmm. bukan passionnya untuk pakai baju United itu hilang, ya udah berarti dia udah nggak mau lagi nih, udah bakalan berpikir untuk pindah gitu kan. Sama kayak zamannya Rooney lah, kita pasti paling menikmatin gimana Rooney yang buntal, yang dia ada pemain lawan di depannya diselengkat kaki Disikat ya ya. kan. Kita kadang yang was-was nih, ini orang nanti kartu merah gitu. Bahkan yang 2002 musim setelah baru dibeli, dia pernah kena sanksi karena di satu pertandingan pernah mengucapkan fuck off 100 kali, dihitungin sama komisi disiplinnya sana gitu. Fuck off 100 kali, kena sanksi gitu. Tapi justru penampilan yang kayak gitu yang bagus-bagusnya Rooney kan, pas dia sudah punya anak, rambut transplantasi kan, di situ mulai turun tuh drop dia. Jadi aku sih masih bisa memaklumin anunya Bruno Fernandes ini lah kekurangannya. Kalau Onana eh, kayaknya memang semoga aja aku ini ya, eh, apa ya, karena mentalitasnya dia masih terjaga sampai sejauh ini, dari kritikan-kritikan yang masuk tuh dia masih apa ya, nggak yang Cepat down. cepat down gitu. Karena kita masih ingat kok De Gea pun awal-awal dulu pas baru dibeli banyak gol-gol konyol yang Iya, terjadi kan. iya. Dan yang bikin ragu sama Onana sekarang kan memang karena gol-gol yang masuk itu, kalau nggak salah Alan Shearer itu eh, kemarin itu bilang harusnya itu nggak terjadi gol. Harusnya Hmm. Onana masih bisa menyelamatkan itu, yang golnya Elliot kalau nggak salah Elliot. itu sama golnya McAllister. Walaupun Hmm. dua-duanya deflect kan.
Di flag ya. Masalahnya memang karena gol yang kemasukan ke Onana itu gol-gol konyol sih, Iya, iya. gitu kan. Dan kalau kita lihat refleksnya ya mulai kelihatan ya refleksnya. Walaupun kayak yang aku bilang kemarin, tiang listrik pun ditaruh di situ. Kalau memang bolanya ngarah lurus-lurus saja nggak bakalan gol juga gitu kan. Karena kita juga nggak boleh ini, banyak juga kok shoot-shootnya yang pas ngarah ke dia doang kan. Iya, Nggak, iya, iya. gitu. Walaupun kadang ada refleks yang proses golnya Muhammad Salah itu kan yang Yang dia di syuting sama Nunes tuh hmm, kadang agak lucu juga cara 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 nyelamatinnya dia, iya, nepisnya save-nya. kan. Iya, betul-betul. Kalau mau dikritisi lagi atau mau dibenerin lagi, harusnya dia ngebuang itu ke atas bukan ke bawah, Iya, iya, iya. tepisnya gitu kan. Mhm. Tapi di satu sisi itu dia punya refleks yang bagus gitu. Dan aku lupa kayaknya quote-nya siapa gitu di Inggris bilang De Gea sama Dalo tuh De Gea sama Onana itu sekarang posisinya sama-sama punya refleks bagus, punya save percentage yang tinggi. Mhm. Yang membedakan adalah ya paling cocok itu Distribusi. Onana karena punya distribusi bola yang lebih bagus dibanding De Gea gitu kan. Hmm. Jadi mungkin ini masalah faktor apa ya, pengalaman di United karena ini masih baru musim pertamanya Pertama. Onana kan. Jadi Hmm. mungkin musim depan bakal lebih bagus. Karena pas Onana di Inter pun musim pertama tuh banyak kok gol-gol konyol yang terjadi gitu. Hanya saja yang di Twitter kan, yang di Indonesia lah kayaknya, karena Hmm. Onana tangannya pendek katanya. Aku nggak Ya. tahu ada yang ngukur tangannya Onana ini seberapa pendek gitu kan. Belum pernah kayaknya ada yang ngukur seberapa pendek gitu. Cuman aku bisa memaklumin kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu sebagai bahan anu, karena memang dia agak besar, apa ya, Gempal. gempal dia kan. Terus Hmm. tangannya juga Hmm. mungkin ya agak besar juga lengannya Hmm. gitu. Jadi kelihatan kayak pendek gitu. Iya. Cuman selama refleks bagus harusnya sih nggak masalah. Satu hal yang mungkin yang bisa jadi menaikkan nilai dia dibandingkan dengan De Gea mungkin kalau nanti United ada momen adu penalti sih. Karena De Gea busuk sekali adu penalti. Sangat Iya, busuk. makanya semalam itu aku udah siap-siap apa ya itu. Wah, kalau udah penalti nih, ya di sinilah nanti kelihatan gimana Onana nih kan. Hmm. Kalau soal tadi kamu ngomong Onana masih apa mentalnya masih bagus, ya itu Hmm. memang karena dia muka badak aja sih. Memang 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 defaultnya dia itu badak. Jadi ya mau dihajar kayak gimana pun masih tetap strong dia. Ya Iya ya ya. mirip-mirip sama Carlos Idris Kameni lah, dihujat berkali-kali di Spanyol masih aja kayak gitu performa. Kameni. Iya iya. Aku lupa tadi mau ngasih tahu ini Hmm. soal Dalot ya. Hmm. Dalot itu pemain yang di eranya Ole itu nggak dianggap loh, makanya dipinjamkan Dia dipinjamin tuh pas di Ole ya. di Ole Hmm. dan Hmm. nggak tahu kenapa Ole nggak melihat Dalot sebagai pemain atau mungkin karena dia masih terlalu muda jadi butuh jam terbang. Hmm. Anyway, terlepas dari itu kita bahas Liverpool yang semalam sedikit ya. Hmm. Ini jadi fans Liverpool kan sebelum pertandingan quadruple. Hmm. Virgil van Dijk, the best center back in the world, gitu kan. Dikolongin sama Anthony, dikepret sama Scott McTominay. Terus eh, perpisahan terbaik untuk Klopp, apaan? Hmm. Dikalahin sama si Hmm. botak deh. Terus ya memang fans Liverpool ini anu ya, eh, Hmm. nggak tahu diri ya kayaknya. Hmm. Jadi mereka tuh pengen quadruple, tapi yang Hmm. quadruple-nya itu Europa League gitu. Boya mikir, sejak kapan quadruple itu Eh. Europa League gitu. Terus Iya. terus yang Virgil van Dijk the best center back in the world itu aku Hmm. gimana ya? Aku itu untungnya United menang gitu. Untungnya Hmm. yang ngegolin itu Anthony, untungnya yang ngegolin itu Hmm. McTominay.
Virgil van Dijk itu bahkan ratingnya di SofaScore itu nggak lebih baik dibanding Maguire. Maguire dapat 7, Virgil van Dijk 6, Pak. Jadi ini tolong fans Liverpool kalau misalnya mau ngomong, Mbok ya mikir dulu gitu. Jangan mentang-mentang kalian itu punya kans quadruple gitu, so-called quadruple. Terus Virgil van Dijk itu juga dinobatkan sebagai bek terbaik terbaik dunia. Sebagai catatan aja gitu ya. Hey, fans Liverpool. Fernando Torres itu cuma bisa ngegolin 3 atau 4 gol ke Nemanja Vidic. Rashford lawan Vidic. 7 ke Virgil Lawan van Dijk Van Dijk ya? 7. Iya 7. Jadi siapa yang terbaik sekarang? Hah? Cuman memang yang fans Liverpool ataupun misalnya yang pandai di luar, yang salah itu karena ranks terbaiknya mungkin yang jadi perdebatannya. Kalau yang best center back in the world udah jelas enggak lah, karena memang masih banyak back lain yang lebih elegan dan yang bagaimana bukan hanya jadi sosok center di depan kiper yang bisa mempertahankan lini pertahanan gitu. Karena masih banyak di liga lain, di Spanyol, gimana Sergio Ramos bukan hanya sebagai center back tapi bisa Tukang pukul. kontribusi ya, tukang pukul dan kontribusi golnya gitu kan. Gimana Thiago Silva di Italia gitu. Diturunin dikit mungkin range-nya, dibilang best center back di Premier League. Liga Inggris sepanjang masa. Yang salah itu memang sepanjang masanya sih, ya kan. Tapi kalau misalnya karena kenapa sepanjang masa? Karena dibandingin dengan Vidic, John Terry, Sol Campbell gitu kan. Tapi kalau misalnya dibilang di 5 tahun terakhir, di masa 5 tahun itu gitu kan, ya mungkin iya, Boleh karena lah. memang dulu kita bisa 5 atau 8 tahun terakhir. Kalau memang saingannya Robert Hood, Ryan Shawcross gitu kan, ya mungkin mulut atau ini ya, fans Liverpool itu untuk membandingkan dengan nama selevel Robert Hood ya nggak keren gitu kan. Ya Iya. memang untuk menaikkan traffic ini ya mencaplok nama-nama John Terry, Nemanja Vidic gitu. Karena kalau misalnya kita juga bukan karena kita fans United makanya nggak layak dibandingkan dengan Nemanja Vidic, karena awal mula Vidic dibeli pun dari CSKA Moskow, nggak ada yang Nggak tahu tuh bagus-bagus. siapa Iya. tuh Vidic gitu kan. Iya. Bahkan nggak langsung nyetel gitu Betul. di United karena masih ada Rio Ferdinand, Michael Gabriel Sylvester kalau Heinze nggak juga salah waktu gitu. itu. Heinze Gabriel juga. Heinze. Jadi yang salah itu kayaknya mungkin agak diturunin aja ya ininya. Level Karena COVID memang gitu. iya, kalaupun misalnya dibilang yang terbaik, ya dilihat dari worthy-nya nilai transfernya memang ya mau sebagus apa lagi kalau pemain yang jadi back, dia jadi back termahal atau Maguire ya nomor 2 ya Maguire kalau nggak masih. salah di Inggris Maguire ya. masih. Ya. Maguire. Dengan nilai 70-75 pounds untuk seorang center back di masa yang kayaknya back bahkan back Italia pun kayaknya nggak ada yang semahal itu, ya apa yang mau diharapkan lagi kalau bukan yang penampilan itu gitu. Jadi aku ngeliat kalau misalnya dibilang menjadi salah satu back terbaik di Liga Inggris pada masanya, Boleh. kayaknya kita masih terima gitu Iya. kan, boleh Iya. gitu. Iya. Iya. Tuh, Tapi dengerin tuh. harus terima juga kalau misalnya karena saingannya memang nggak ada yang praktis yang dominan ya di apalagi di Liga Inggris gitu. Ya Maguire lagi jelek-jeleknya di Arsenal, Saliba sama Gabriel Magalhaes yang Magalhaes. 2 musim terakhir ini yang baru bagus kan. Kemudian di Chelsea siapa back tuanya, Thiago Silva itu nggak ada lagi. Di Liverpool ya cuman Ibrahim Konate juga sama Joel Matip Joel kan Matip. ininya. Jadi selain dari misalnya di zamannya Vidic menghadapi Thierry Henry, dia Drogba, Kun Aguero, di zaman sekarang mau dibandingin misalnya dari strikernya, ya memang sosok striker klasik number 9 aja kita sudah susah
untuk dapatkan sekarang gitu. Jadi kalau mau matchingkannya antara striker yang dihadapi dengan back Virgil van Dijk-nya, malah secara kompetitif memang dia lebih mudah untuk menghadapi tipikal striker sekarang gitu, karena nggak sevariasi pemain dulu gitu kan. Hmm. Pas dihadapi sama ya mungkin awal 2000-an sampai 2010-an lah ya. Karena Van Dijk juga karirnya kan dari Celtic ke Southampton ke Celtic. Liverpool kan. Hmm. Jadi karena memang back yang saat di masanya Virgil van Dijk juga nggak banyak yang mentereng gitu. Bahkan di Italia pun kayaknya Romagnoli, Mm-mm. Acerbi Acerbi. gitu. Iya, bukan Hmm. secara kompetitif lokal pemain-pemain bagus, tapi nggak punya nama kan, nggak Mm-mm. pamornya kurang gitu. Nah, Virgil van Dijk udah pasti pamornya naik duluan karena nilai transfernya sudah tinggi duluan gitu Dan kan. main di Premier League. Iya, dan memang lagi bagus juga Liverpoolnya gitu. Iya, iya, Nah, iya. jadi kayaknya kalau kita mau menyingkirkan Virgil van Dijk pun dari jajaran pemain salah satu back terbaik, nggak juga gitu. Tapi range-nya aja yang diturunin gitu. Jangan terlalu muluk-muluk sepanjang Iya. masa Liga Inggris ataupun di Best in the World gitu. Hmm. Bahkan Terus, bahkan kalah sama dia itu nggak lebih masih kalah sama helaian rambutnya Japstam. iya, iya. Karena kalau misalnya dibilang makan, kalau misalnya mau dianu lebih dalam lagi untuk center back nggak komplit juga, karena dia hanya kayak center back konvensional biasa aja kan. Hmm. Beda kayak misalnya John Terry, Sergio Ramos yang Hmm. bisa kontribusi, atau kalau mau kita tarik lagi ke belakang kayak Fernando Hierro kan, Iya, spesialis iya. tendangan penalti Karena gitu. berarti. Hmm. Virgil van Dijk apa nggak ada, bahkan di posisi set piece corner pun kayaknya nggak Nggak yang juga. Hmm. sesering kayak kita ingat zamannya Jose Mourinho, gimana John Terry sama Carvalho kalau Iya, iya. Joe Cole sudah ngambil tendangan corner tuh kayaknya udah gol lah ini gitu kan. Hmm. Jadi uh, ya untuk kapasitas center back konvensional ya cukup lah gitu. Nggak Hmm. ada nilai plusnya yang lain, nggak ada beda. Kalau Sergio Ramos di luar dari tukang pukulnya, gimana dia ngambil tendangan penaltinya kan, eh, gayanya apa ya, flamboyannya Hmm. seorang Sergio Ramos gitu. Jadi masih jauh sih kalau mau dibandingkan dengan back lain. Oke. Soal quadruple. Ah, quadruple memang kalau untuk eh, kasih kasih anu perpisahan-perpisahan memang apa-apa aja dipungut gitu. Karena ya untuk anu kan Jurgen Klopp kan. Jadi nanti Iya. biar pasangannya nggak terlalu banyak, dipungut tuh kompetisi apa aja supaya jadi masuk CV-nya gitu kan. Jadi kalau memang nanti kemungkinan besar sih aku ngeliatnya Liverpool bakal juara Europa League sih, dan Hmm. eh, jadi cuman dua aja dapatnya. Jadi nggak apa-apa, fans Liverpool pun berbangga kalau mereka dapat double ini kan, dengan Carabao kan Double. mereka sudah menang ya. Iya. Jadi jadi kemungkinan besar cuma dua gelar aja. Kalau misalnya Liga Inggris, aku masih berharapnya City sih yang juara gitu. Setidaknya Hmm. dengan kekalahan tadi malam itu ada terpukul mentalnya sedikit dari Liverpool, dan bisa menaikkan naninya Arsenal dengan City sih yang City. bersaing nanti. Hmm. Iya. Oke. Ngomong-ngomong ya sedikit soal Hmm. persaingan Premier League ya. Eh, Hmm. banyak yang apa? Banyak yang fans United yang lebih berharap kalau Hmm. ya Arsenal aja yang juara Premier League gitu. Karena sebenarnya secara secara rivalitas itu United sama Arsenal itu bukan rivalitas langsung gitu. Jadi yang Hmm. rivalitas rivalitas sebenarnya kan City sama Liverpool, dan Hmm. lebih baik. Jadi ini persepsi lain sih dari fans United. Hmm. Kalau Arsenal United itu rivalitasnya cuma terjadi di era Wenger sama Ferguson gitu. Dan sekarang itu Hmm. belum ada rivalitas lain. Tapi kan kita sebagai fans yang hidup di eranya Wenger dan Ferguson itu kan adalah suatu kebanggaan tersendiri, kenikmatan Hmm. tersendiri ketika kita bisa mengejek Arsenal yang
beberapa puluh tahun, 20 tahun itu nggak pernah juara liga sebenarnya. Jadi kepuasan tersendiri kita itu adalah mengejek Arsenal yang bottleneck, yang bottle jobs. Iya. Jadi Sebenarnya ini juga tergantung. Jadi kayak yang kamu bilang tadi, ada sebagian fans yang lebih memilih gitu Arsenal yang juara gitu kan. Memang ini tergantung dengan circle media sosialnya juga gitu, karena circle media sosial di tab home YouTube-ku dan anuku ada AFTV yang kayaknya memang kapan Arsenal kalah itu aku pasti akan mengunjungi AFTV. Jadi beda 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 circle media sosial ya sih memang yang mempengaruhin gitu. Kalau kalau aku sih masih nggak bisa menerima gimana kalau Arsenal juara gitu. sama. Kalau saya pun belum bisa menerima kalau Arsenal juara karena aku masih Eh, pengen melihat Koci Misu-Misu. Iya, iya. Bayang nggak gimana jumawanya Koci kalau kalau Hmm, Arsenal juara itu satu hari 24 jam timeline isinya hmm. Koci semua, Pak. Iya, iya, just top membernya nanti makin naik nanti harganya. Iya. Aduh. Sebagai penutup episode Hmm, yang sangat menggembirakan ini, saya hmm. ada satu pantun. Kamu tahu Jarjit kan? Ya, Upin ya, Ipin. Pinipin. Ya. Aku ada satu pantun untuk menutup video ini. Ya, ya. 2-3 pantun Jarjit. 4 Ah. 3 Liverpool lost it. 4 sempurna 3 Liverpool ya. 4 sempurna 3 Liverpool. Oke, ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menikmati minggu yang tenang fans United dan Iya, iya. wassalam fans Liverpool. Bye bye. Bye, thank you, thank you.